Rematch antara Kaiju nomor 8 melawan Kaiju nomor 9 masih berlanjut. Sebelumnya, Kafka sempat mengejutkan Kaiju nomor 9 dengan menunjukkan kombinasi teknik bela dirinya. Saat itulah, dia berhasil mengekspos organ inti nomor 9 dan hampir bisa mengalahkannya. Tapi ternyata, Kaiju nomor 9 juga balik menunjukkan senjata rahasianya. Setelah menyerap Isao dan senjata Kaijunya, Kaiju nomor 9 juga sanggup memakai kekuatan Kaiju nomor 2. Dikeluarkanlah kepala Kaiju tersebut bersama dengan lengannya. Alhasil saat ini, Kafka seakan berhadapan dengan dua Daikaiju bernomor sekaligus. Di chapter lalu, Kafka pun sempat terpojok hingga organ intinya sampai dibuat retak. Tapi beruntungnya, bala bantuan telah datang dalam diri Mina. Jadi meski sempat diserang baik fisik maupun psikisnya, Mina masih sanggup bangkit dan siap buat bertarung. Nah, di chapter terbaru inilah kita pun akan melihat gimana Kafka dan Mina akan bertarung melawan Kaiju nomor 9. Akhirnya di momen inilah kedua teman masa kecil itu sanggup menepati janji mereka. Jadi gimana jalan ceritanya? Langsung aja kita bahas chapter 109. Chapter dibuka dengan flashback saat Kafka dan Mina masih kecil. Saat itu, Mina bertanya ke Kafka, ingin jadi tentara seperti apakah dirinya? Dan Kafka memberi jawaban yang sangat khas anak kecil. Kafka bilang kalau dia ingin jadi tentara yang bisa punya rekor pelepasan kekuatan tempur tertinggi di angka 99%. Ahli dalam memakai pedang dan senapan, sanggup membunuh 10.000 kaiju, hingga jadi tentara yang paling dikenal selama 1 dekade. Dan mendengar jawaban kekanak-kanakan Kafka ini, Mina jelas mengejeknya. Tapi Mina sendiri memberi jawaban yang gak kalah polosnya. Mina bilang kalau dia ingin jadi tentara yang sanggup menyelamatkan banyak nyawa. Entah itu para rekan tentara, warga sipil hingga hewan peliharaan, Mina berjanji gak akan biarkan mereka mati selama dia ada di medan tempur. Awalnya Kafka terkejut dan dibuat kagum akan cita-cita mulia Mina itu. Tapi dia juga menganggap kalau harapan Mina juga sama mustahilnya. Karena hampir nggak mungkin saat ada perang kaiju terjadi, nggak ada korban jiwa. Masih begitu, Kafka tetap menyemangati teman masa kecilnya itu. Dia mengajak Mina buat bersama-sama berjuang menggapai mimpinya. Hingga akhirnya saat ini, mimpi itu pun akhirnya tercapai. Masih jelas dengan berbagai kondisi yang berbeda. Kembali ke pertarungan, setelah berhasil menembak Kaiju nomor 9 dengan telak, Mina pun maju ke samping Kafka. Di sanalah dia sempat menunjukkan rasa kesalnya ke Kafka. Mina menyebut Kafka pembohong. Yang dimaksud adalah gimana Kafka sempat mau menyerah buat menggapai cita-citanya dan seakan gak ingin menempati janji mereka berdua. Jadi baru saat inilah Mina mengungkapkan kekesalannya langsung pada Kafka. Saat ditangkap, Mina pun takut kalau Kafka nggak akan pernah muncul di sampingnya karena lupa dengan janji tersebut. Terlebih, saat keduanya mengobrol di atap markas pasukan pertahanan dan menyinggung soal janji itu, Kafka seolah nggak antusias menjawabnya. Karena sebenarnya dalam diri Kafka saat itu, dia masih ragu kalau Kaiju nomor 9 bakal bisa dengan mudah dikalahkan. Setelah melihat betapa mengerikannya Kaiju nomor 9 dengan mata kepalanya sendiri, Kafka seolah ingin bertarung melawannya sendirian. Melihat sifatnya, dia jelas gak ingin membahayakan Mina dengan bertarung bersamanya. Inilah kenapa Kafka seolah gak percaya dengan teman masa kecilnya itu. Saat Mina bilang kalau dia tahu kalau Kafka berniat bertarung sendirian, Kafka pun seakan merasa tertampar. Tapi dia mengaku kalau kedatangan Reno telah menyadarkannya. Kafka kini tahu kalau dia punya rekan-rekan yang sangat kuat dan bisa bertarung bersama tanpa perlu dikhawatirkan. Dan mendengar nama Reno, Mina seakan dibuat iri karena bukan dirinya lah yang menyadarkan Kafka. Setelahnya, Kafka pun minta maaf ke Mina. Gak hanya karena dia datang terlambat, tapi juga karena kondisinya saat ini berbeda dari yang dia cita-citakan. Kafka merasa kalau dirinya bukanlah tentara yang hebat seperti yang ada di mimpi masa kecilnya. Kini, dia hanyalah pria yang punya kekuatan kaiju. Tapi Mina merasa kalau dirinya juga sama. Mina bilang kalau dia yang sekarang
juga bukanlah tentara yang dia impikan saat kecil. Mina sadar kalau selama dia menjadi tentara, dia telah membiarkan banyak rekan-rekannya gugur di medan perang. Meski begitu, Mina bilang kalau baik dirinya maupun Kafka harus tetap bisa melangkah maju dan terus bertarung. Akhirnya, kaiju nomor 9 pun kembali bangkit. Sembari menampar wajahnya, Kafka mencoba buat fokus. Dan disinilah Mina juga memberi ucapan yang seakan menjadi dorongan semangat buat Kafka. Mina berterima kasih ke Kafka karena telah ada di sisinya. Dan mendengar ucapan ini, Kafka kembali teringat akan gimana mimpi masa kecilnya emang banyak yang gak tercapai. Meski begitu, ada satu mimpi dan janji yang berhasil dia raih saat ini, yaitu fakta kalau sekarang dia bisa bertarung bersama dengan Mina. Setelah berkali-kali gagal dan sempat menyerah, Kafka yang dulu berjanji akan menyusul dan ada di samping Mina, akhirnya bisa menepati janji itu. Nah, di saat kaiju nomor 9 bangkit, Kafka dan Mina pun bersiap buat bertarung. Meski telah terkena tembakan Mina dengan telak, si kaiju terlihat masih segar bugar. Dengan wujud kombinasinya bersama kaiju nomor 2, kaiju nomor 9 akan kembali menunjukkan kengeriannya. Itu dia chapter 109 kaiju nomor 8. Di chapter ini, kita berfokus ke interaksi dan pendalaman karakter antara Kafka dan Mina. Kita diperlihatkan gimana kedua teman masa kecil ini akhirnya bisa saling mengungkapkan unek-unek mereka. Mina mengaku kalau dirinya sempat merasa kesal ke Kafka karena pernah menyerah dan berhenti mengejar mimpinya. Sementara Kafka juga sempat merasa kalau dirinya mungkin gak pantas buat bertarung di samping Mina. Kafka mungkin merasa kalau sebagai kaiju nomor 8, menaklukkan kaiju nomor 9 adalah tugasnya seorang diri. Inilah kenapa dia juga gak mau membahayakan rekan-rekannya. Meski pada akhirnya, Kafka justru tertolong oleh rekan-rekan itu. Berkat Reno, Kafka jadi bisa datang dan menolong Mina tepat waktu. Dan berkat Mina, Kafka bisa lepas dari cengkraman kaiju nomor 9. Nah, dengan hadirnya Mina di sini, Kafka jelas bakal makin terbantu dalam pertarungannya. Mengingat kaiju nomor 9 juga punya serangan jarak jauh berupa balon penembaknya, kehadiran Mina dan pistolnya bakal jadi counter yang efektif. Apalagi, meski hanya membawa pistol, output tembakan Mina masihlah amat dahsyat. Nggak hanya itu, dengan adanya Mina juga, Kafka bisa fokus buat mengeluarkan serangan kombinasi bela dirinya. Karena saat ini, Kafka kelihatan sanggup menerapkan pukulan-pukulannya dari jarak dekat. Jadi dengan tembakan Mina yang bisa menurunkan pertahanan nomor 9, Kafka bisa aja menerapkan serangan yang telak pada kaiju itu. Meski begitu, kita juga perlu ingat kalau kaiju nomor 9 bisa memakai kekuatan super dari kaiju nomor 2. Artinya ada kemungkinan dia juga bisa memakai semburan energi elektromagnetik seperti yang pernah diperlihatkan oleh Isao. Serangan inilah yang disebut pernah dipakai oleh kaiju nomor 2 buat memporak-porandakan Sapporo. Jadi bisa dibayangkan gimana jadinya kalau kaiju nomor 9 memakainya di sini. Dan dari fakta itulah, Kafka mungkin bakal dipaksa buat berevolusi. Seperti yang pernah diperlihatkannya saat kekuatan kaijunya lepas kendali, Kafka bisa aja mengubah bentuk tubuhnya dan mengeluarkan senjata rahasianya yang lain. Nah, selain Kafka dan Mina, ada kemungkinan juga kalau tentara lain bakal datang ke pertarungan. Narumi sempat bilang ke wakilnya kalau dia berencana membunuh kaiju nomor 9. Sementara Hoshina juga diperlihatkan sedang berlari begitu mendengar kalau Mina sedang ditangkap. Jadi kemungkinan dia juga sedang datang ke kaptennya. Jadi kalau kedua tentara elit ini beneran bisa datang, peluang kemenangan mungkin bakal semakin terbuka. Tapi buat sementara, kita jelas akan disuguhkan dengan duet Mina dan Kafka dulu. Oke, segini aja pembahasan chapter terbaru kaiju nomor 8 dari Reko Manga. Nantikan pembahasan manga lainnya dari channel ini. Akhir kata, sampai jumpa.